sangat megah sekali. Sambut kandidat terbaik kita, lulusan terbaik baru, Jamie Carter. Ini lulusan terbaik tahun ini. Iya. Dia terlihat sangat tampan. Pria yang sangat beruntung, Jamie Carter, dulu hanyalah mahasiswa miskin, sekarang sudah menjadi lulusan terbaik. Lihat dia, terlihat sangat sombong. Pasti, dia melupakan istrinya saat susah, dan akan menikahi wanita bangsawan. Kamu benar sekali. Nona Evans menderita selama bertahun-tahun ini. Membiayai studinya, dia menghabiskan seluruh uangnya. Wanita setia dan pria kejam, memang selalu seperti ini. Aku dengar sang hakim berniat menikahkan putrinya dengan Jamie. Selamat, lulusan terbaik Carter. Jamie Carter adalah lulusan terbaik baru tahun ini. Sambut lulusan terbaik baru. Jamie, kenapa tidak masuk? Sambut lulusan terbaik baru. Lulusan terbaik baru? Jamie, kenapa kamu tidak masuk? Robbie. Aku menepati janjiku. Kali ini aku berada di sini untuk membawamu dan anak itu kembali ke kota. Tidak peduli apapun gelar yang aku terima, aku akan selalu menjadi suamimu saja. Kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Para tetangga, 6 bulan yang lalu, aku, Jamie Carter, bersumpah saat aku pergi. Aku, Jamie Carter, bersumpah di sini hari ini. Setelah aku mencapai kesuksesan, aku kembali dengan upacara megah untuk menikahimu dengan mewah. Dulu pernikahan itu tentang keinginan orang tua dan perjodohan. Kapan aku bisa menemukan ayahku? Setelah aku berhasil nanti, aku akan membawamu ke kota untuk membantumu menemukan ayahmu. Setelah aku sukses sekarang, aku datang menikahi istri yang menemaniku di masa sulit. Ini sangat luar biasa. Nona Evans akhirnya melihat hari ini tiba. Ruby, tidak satu hari pun aku melupakan janjiku. Jamie, apa ini rumah barumu di kota? Ruby, aku baru memulai posisi baruku dan banyak mata yang sedang mengawasiku. Aku hanya bisa membeli unit di Haven Garden. Maaf karena sudah membuatmu tinggal di sini saat hamil. Dibandingkan hidup kita sebelumnya, ini jauh lebih baik. Kaylan, antarkan dia untuk beristirahat. Iya, Tuan. Tuan Jamie. Bagaimana persiapan pernikahannya? Tuan, pernikahanmu dengan Nona Beresford sudah siap semuanya. Tapi, aku merasa khawatir. Untuk sekarang, ini satu-satunya cara. Tuan Beresford sangat berkuasa. Aku berasal dari keluarga sederhana. Meskipun aku merupakan lulusan terbaik, bagi dia, aku hanyalah seekor semut. Nanti, setelah posisiku sudah aman, aku akan menjadikan Ruby selir. Dia sangat baik. Dia pasti akan mengerti. Lalu, saat Nona Evans melahirkan, Kesehatan Penny sedang tidak baik. Dia mungkin sulit untuk hamil. Saat Ruby melahirkan putra sulung, aku akan memberikan anak itu kepada Penny untuk diasuh. Aku akan memberitahunya bahwa dia anak adopsi. Dia tidak akan curiga. Tuan sangat bijaksana.
Robbie. Aku sedang sibuk urusan kantor belakangan. Jadi aku tidak akan pulang beberapa hari. Oh, dan lagi. Pemilik kebun Heaven sedang mengadakan perjamuan baru-baru ini. Suasananya pasti akan ramai dan bising. Jangan pergi kemana-mana. Hati-hati jangan menyinggung orang penting. Iya, aku mengerti. Sejak aku datang ke ibu kota, aku terjebak di sini. Di dalam ruangan kotak yang sempit. Kapan aku bisa pergi mencari ayahku? Sudah. Jamie berasal dari keluarga sederhana. Dia baru memulai karier di kantor dan sedang berada di posisi sulit. Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Aku harus fokus untuk melahirkan bayi ini dengan selamat dulu. Pasangan yang sangat serasi. Inilah yang disebut pasangan serasi. Jamie benar-benar sangat beruntung karena bisa lulus ujian itu dan menikahi wanita secantik itu. Sungguh luar biasa. Lagi pula, istrinya adalah seorang putri dari Nyonya Bradford. Di masa depan, Jamie pasti akan mencapai puncak karier. Kamu dan aku hanya bisa berharap untuk mengejarnya. Nona, sekarang kamu adalah orang yang paling membuat iri di antara para wanita elit di ibu kota ini. Jamie tidak hanya punya masa depan, tapi dia juga sangat memanjakanmu. Dia menghabiskan banyak sekali uang untuk membeli kebun Heaven hanya demi melihat senyumanmu. Tepat sekali. Menurut pendapatku, pemandangan di kebun Heaven ini tidak berbeda dengan kediaman Bradford sama sekali. Jamie benar-benar sangat mencintaiku. Kebun Heaven yang sangat luas ini, jika aku tinggali sendirian. Sebenarnya terasa cukup sepi. Baru saja, apa mataku sedang salah lihat? Aku merasa melihat seorang wanita. Tidak mungkin kalau Jamie sedang menyembunyikan seseorang di sini secara rahasia. Berbicara omong kosong, apa kamu? Nona, aku pantas dihukum. Nona, lihat. Memang benar ada seseorang. Ayo, kita pergi melihatnya. Penny, Jamie, bukankah kamu mengatakan Taman Heaven hanya untuk aku gunakan sendiri? Mengapa ada seseorang yang sedang memainkan musik di dalam? Penny, dalam beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahunmu. Ini adalah musisi yang aku sewa untukmu. Aku ingin memberimu kejutan. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menemukannya di tempat terpencil seperti ini. Benarkah? Jika kamu berani menyembunyikan wanita lain di belakangku. Kamu adalah wanita paling berbakat di kota. Apalagi Estate Bradford mendukungmu. Bagaimana mungkin aku berani? Oh, benar. Galeri Perfume baru saja menerima kiriman baru berupa kain dan juga perhiasan. Aku sudah menyuruh mereka mengirimkannya ke rumah. Sayangku, pilih sesukamu. Begitu baru benar. Apa yang sedang Ruby lakukan akhir-akhir ini? Selain memainkan musik, Nona Evans, biasanya dia hanya menghabiskan waktunya untuk menatap sebuah line tinkyok. Sebuah line tinkyok? Mulai sekarang, jangan membiarkannya bermain lagi. Katakan padanya bahwa aku perlu menjaga sikap untuk sekarang. Kita tidak boleh membiarkan musik yang dekaden terdengar. Kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Oh, tunggu. Ingat untuk menyuruhnya agar menjaga dirinya baik-baik. Dan juga anaknya. Baik, Tuan. Jamie. Lihat sutra shimmering ini. Apa ini terlihat bagus? Penny, apakah kamu menyukai gaun sutra shimmering ini? Tentu saja aku suka. Tapi, bukankah ini agak terlalu mewah? Kamu secantik bidadari. Aku beruntung memilikimu. Untukmu, segalanya sangat berharga. Jamie!
mempertanyakan cinta kita sejak awal. Bahkan lagu-lagu terasa menyedihkan. Bahkan sentuhan pun terasa menyedihkan. Bermimpi pulang berkat lampu menara, Anna Mayfield. Sejak kamu pergi, keindahan dunia ini menjadi tidak berarti bagiku. Ini adalah tragedi di antara kita. Kita bahkan tidak sempat memiliki seorang anak. Sudah bertahun-tahun berlalu, apa ada petunjuk orang yang aku minta cari? Melapor kepada Yang Mulia, hamba Anda tidak berguna. Masih belum ada tanda-tandanya. Tinggalkan kami. Iya. Anna Mayfield, jika kamu kembali, aku bersedia mengosongkan selir untukmu dan menjadikanmu satu-satunya permaisuri. Tuan Jamie, Yang Mulia sedang tidak senang hari ini. Beliau tidak menemui siapapun. Apa kamu tahu alasannya? Lalu, apa ada petunjuk lain mengenai wanita yang sedang Yang Mulia cari? Sepertinya Yang Mulia pernah memberikan wanita itu sebuah liontin giok naga. Beliau biasanya selalu memakainya. Dalam keadaan darurat, itu bisa memerintah pengawal kerajaan. Jamie, akhirnya kamu kembali. Aku tetap di sini, karena takut keluar. Aku takut merepotkanmu. Jangan berkata begitu. Aku bekerja keras untuk Baginda, hanya untuk memberimu dan anak kita kehidupan yang lebih baik. Ruby, dari mana liontin giok ini? Bisa aku melihatnya? Liontin giok ini bisa membuat kita terbunuh. Lebih baik jangan memberitahunya. Ini adalah kenang-kenangan yang ibuku tinggalkan untukku. Ini satu-satunya cara mengingatnya. Ibu Ruby hanyalah seorang wanita desa sederhana. Bagaimana mungkin dia mengenal Yang Mulia? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, maafkan aku karena bersikap lancang. Ruby, mulai sekarang kamu beristirahat di sini. Sampai anak kita lahir. Masa depan kita masih panjang. Kita tidak perlu terburu-buru. Apa yang aku janjikan, pasti akan aku berikan. Berikan aku sedikit waktu. Iya, Jamie. Aku mempercayaimu. Nona, ada sesuatu yang salah. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Aku melihat Tuan Jamie pergi ke Echo Hall. Dia tidak keluar selama 2 jam penuh. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak akan berani berbohong. Pasti ada wanita jalang yang bersembunyi di sana. Nona, haruskah kita langsung pergi dan memeriksanya? Tidak. Karena Jamie sangat memedulikan wanita itu. Aku harus lebih berhati-hati. Tapi Nona, apa kamu akan membiarkannya begitu saja? Tidak ada yang pernah berani mengambil apapun dariku. Jika ada yang mencoba, hanya akan ada satu jalan baginya, yaitu kematian. Sayang. Yummy. Bukannya kamu bilang menemukan musisi untuk tampil untukku? Kenapa dia belum sampai? Musisi itu tiba-tiba jatuh sakit. Dia tidak bisa datang. Sayang sekali. Kalau begitu, kamu harus membawanya ke sini dan menghukumnya dengan benar. Kamu benar. Tuan Jamie, aku dengar. Yang Mulia sedang berkunjung. Distrik Pusat memanggilmu dengan segera. Penny, aku harus mengurus bisnis dulu. Aku akan kembali menemanimu nanti. Baik, Tuan. Pestanya baru saja dimulai.
dan Tuan Jami pergi dengan terburu-buru. Semua orang bilang Tuan Jami telah mengabdi pada Nona Beresford bertahun-tahun sebelum dia akhirnya melamar. Tapi dari yang kulihat, tidak seperti itu. Hati seorang pria bagaikan jarum di lautan. Kamu tidak bisa membacanya. Siapa yang benar-benar tahu? Tuan Jami sangat penuh perhatian. Dia sengaja pergi ke Taman Haven dan memindahkan bunga untukmu untuk semua musim. Jadi apapun musimnya, akan ada bunga untuk dinikmati. Iya, benar sekali. Kantongku hilang. Di dalamnya ada mutiara Laut Timur pemberian dari Yang Mulia. Jika aku menghilangkannya, apa yang harus kulakukan? Kita semua sudah mengagumi bunga di taman ini. Kami tidak melihat kantong itu. Dengan banyak orang di sekitar, mungkinkah kantong itu dicuri? Itu benar. Aku juga tidak bersalah. Aku bersedia untuk diperiksa. Kalian berdua adalah tamu terhormatku. Tidak mungkin kalian akan mengambilnya. Tapi ini aneh. Bagaimana bisa sebuah kantong menghilang begitu saja? Mungkinkah orang dari Aula Eko yang telah mencurinya? Ayo pergi. Mari kita pergi. Seseorang, Tolong selamatkan aku. Nona. Aku berada di mana? Nona, jangan takut. Namaku Daniel Bishop. Aku seorang dokter. Ini adalah rumahku di pinggiran kota. Luka-lukamu belum pulih. Kamu tidak boleh bergerak. Tapi, jangan khawatir. Untuk bekas luka ini, aku memiliki ramuan keluarga yang bisa menyembuhkan jaringan dan membuat kulitmu terlihat seperti baru lagi. Bayinya. Di mana bayiku? Kamu terluka parah. Kamu tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Aku menyuruh bidan membersihkan rahimmu. Anak itu sudah tiada. Dia dikuburkan di hutan bagian belakang. Siapa yang melakukan ini padamu? Kamu bisa mengatakannya padaku. Aku bisa membelamu. Aku bisa memanggil polisi. Polisi? Apa gunanya polisi? Di kota seperti ini, orang berkuasa ada di mana-mana. Dr. Bishop, bisakah kamu membawaku melihat bayiku? Bayiku. Bayiku. Aku mempercayai orang yang salah. Aku yang mengecewakanmu. Aku bahkan tidak membiarkanmu membuka mata melihat dunia ini. Bahkan kamu tidak memiliki nama. Bayiku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Dan aku juga akan membalas dendam untuk diriku. Tuan Jamie, sesuai perintahmu, aku sengaja berbohong tentang kematian Nona Evans. Dia masih bernapas. Aku sudah menduganya. Aku mengetahuinya. Ruby pasti masih hidup. Di mana Ruby sekarang? Apa kamu mencarinya? Penny sedang mengawasi dengan ketat, jadi aku tidak berani mencarinya secara sembarangan. Jadi, seharusnya dia masih ada. Ayo pergi. Ruby. Bukannya kamu bilang kamu meninggalkannya di sini? Di mana dia? Tadi situasinya sedang darurat, jadi aku tidak yakin. Mungkin mereka melakukan kesalahan. Dan mengubur Nona Evans hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Ruby. Kamu di mana?
Ruby. Ruby, kamu di mana? Ruby, kembali. Aku tidak ingin kamu mati. Tuan Jamie, warga desa mengatakan bahwa belakangan ini anjing liar dan serigala menyerang banyak orang. Bahkan jika Nona Evans tidak mati saat itu, mungkin dia sudah dibawa oleh anjing liar. Apa yang kamu katakan? Katakan itu sekali lagi. Kendalikan kesedihanmu, Tuan Jamie. Ini semua karena aku. Aku gagal melindungi Ruby. Aku hanya ingin menyembunyikannya dari Penny, lalu menjadikannya wanita simpananku. Aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku tidak bermaksud membunuhmu dan anak kita. Ruby, aku salah. Kumohon kembali, aku salah. Jamie, kenapa kamu bisa sampai berantakan begini? Aku tidak sengaja tersandung dan jatuh saat jalan. Aku baik-baik saja. Jimmy, dalam beberapa hari, aku akan kembali ke Bradford. Kudengar ada kekacauan di pusat dan ada lowongan di departemen. Ayahku dan menteri departemen itu adalah teman lama. Aku akan meminta ayah untuk masuk di sana. Terima kasih banyak, sayang. Juga untuk ayah mertua. Masih ada berkas yang diperiksa. Aku pergi ke ruang kerja dulu. Robbie, aku sudah yatim piatu sejak kecil. Aku hidup berpindah-pindah, tanpa memiliki keluarga sendiri, hanya kamu. Kamu yang memberiku tempat berteduh. Jamie, jangan khawatir. Apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu berada di sisimu. Jangan, Ruby. Kita pasti akan menjadi musuh. Ruby. Jamie, apa kamu masih memikirkan wanita jalang itu? Penny, kamu terlalu berlebihan. Antara aku dan musisi itu, tidak ada apapun terjadi. Musisi itu? Bahkan sekarang pun, kamu masih mencoba membohongiku? Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Kamu dan wanita murahan itu ternyata pernah melangsungkan pernikahan. Kalian dulu pasangan suami istri biasa. Kamu tahu identitas Ruby? Ruby. Kamu masih memanggilnya Ruby? Kamu terus-menerus mendatangi kediamannya. Lalu, bagaimana dengan nasibku? Kamu mengetahui dia mengandung anakku sendiri, tapi kamu membunuhnya dengan tanganmu. Terus kalau itu anakmu, Jamie, jangan melupakannya. Kamu adalah menantu kesayangan keluarga Beresford. Jika rahasia ini terbongkar bahwa kamu memiliki anak haram, bagaimana dengan reputasi ayahku? Itu akan mempermalukan bibiku, dihina oleh para selir agung. Bagaimana jika seseorang melapor? Jamie, risiko yang ada. Apa kamu tidak memahaminya? Aku. Jamie, saat itu, kamulah yang mengatakan, belum pernah menikah sebelumnya. Kamu yang membohongiku duluan. Jangan melupakannya. Saat itu, kamu mengucapkan sumpah suci. Tepat di depan ayahku, kamu mengucapkan janji itu. Gelandangan miskin dari jalanan. Sepertimu, berani-beraninya menikahi putriku. Pria tidak beradab, bahkan anggota terendah keluargaku memiliki jabatan tingkat 6. Aku tidak memiliki uang atau pengaruh. Meski aku lulus ujian, aku hanya akan menjadi editor di Akademi Kekaisaran. Hanya pejabat tingkat 6. Jika aku mendapat dukungan Tuan Beresford, asal-usulku sangat rendah, aku tidak bisa membela diri. Tapi aku sudah berusaha bertahun-tahun demi ujian ini. Jika aku masuk 3 besar, Penny tidak akan menikahi pria miskin. 3 besar?
Kamu harus meraih peringkat pertama. Jangan khawatir, Jamie. Ketua penguji ujian ini adalah Menteri Upacara itu sendiri. Dia dan ayahku adalah teman lama. Menteri Upacara? Ayah, berhenti menakuti Jamie. Anak perempuan tidak mungkin berada di rumah selamanya. Jamie, segera berterima kasih pada ayahku. Terima kasih, Tuan Beresford. Aku bersumpah demi Tuhan, hanya akan ada Penny. Aku akan mencintai dan menghormatinya. Kamu sangat memikirkanku, sayang. Aku bersalah. Begitu baru benar. Jika kamu menginginkan anak, sayang, aku akan memberimu banyak anak. Sepertinya resep leluhur keluargaku ini masih sangat manjur. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Tuan Bishop. Jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan membalasmu. Tidak perlu sungkan begitu, Nona. Kamu dan aku hanyalah jiwa tersesat di dunia ini. Menyelamatkanmu sama saja. Menolong diriku sendiri. Diriku sendiri. Kamu sudah mencapai peringkat tabib. Mengapa kamu berkata begitu? Di ibu kota yang penuh pengkhianatan ini, apa arti seorang tabib? Sejujurnya padamu, ayahku dulunya adalah kepala tabib istana. 2 tahun lalu, Selir Agung jatuh sakit. Tubuhnya dipenuhi luka merah. Ayahku mempelajari kitab rahasia. Siang dan malam, lalu meracik obat untuk menyembuhkan Selir Agung Natali. Dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi dia juga menaruh dendam. Kenapa? Pernah sekali, saat ayahku pergi ke istananya, dia salah melihat waktu. Natalie baru saja selesai mandi. Dan ayahku tidak sengaja memergokinya. Akibatnya, Natalie mencungkil kedua mata ayahku. Ayahku tidak tahan menanggung hinaan, lalu gantung diri di rumah malam itu. Istana itu dijaga dengan ketat, dan semuanya memerlukan pemberitahuan. Karena sedang mengobati Selir Agung, kepala tabib pasti sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin kesalahan itu terjadi? Tuan Bishop, wanita musuh bebuyutanmu itu, Selir Agung Natali, adalah adik Tuan Beresford, istri dari sarjana baru, dan bibinya Penny Beresford. Benar sekali. Sepertinya, kita berdua memiliki musuh yang sama. Bisakah kamu membantuku masuk istana? Aku akan membalaskan dendammu. Keterampilan medisku tidak kalah dengan milikmu. Ayahku meninggalkan pesan terakhir, agar aku hidup tenang dan tidak mencampuri urusan istana. Tuan Bishop, jika kamu menuruti keinginan ayahmu, lalu mengapa kamu masih bertahan di biro medis? Di sana, sedang mencari tabib wanita untuk dikirim ke kediaman Selir. Aku bersedia membantumu. Terima kasih, Tuan Bishop. Nona Evans, kapan lingkaran dendam ini akan berakhir? Terlebih lagi, kamu sudah merasakan penderitaan kehilangan seorang anak. Karena itu, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lihat, bagi para elit yang berkuasa, hidup kita tidak akan mengusik mereka sedikit pun. Mereka terus menjalani hidup seperti biasa. Nona Evans, pria tidak berperasaan sepertinya tidak layak mempertaruhkan masa depanmu. Mungkinkah? Tidak ada keadilan dunia bagi orang biasa seperti kita? Aku tidak percaya. Mereka bisa sekejam itu, tetapi tetap hidup bahagia dan mencapai puncak kesuksesan. Mati pun aku tak tenang. Mereka sudah masuk. Tuan Bishop, apa pelayan toko perhiasan itu bisa dipercaya? Jangan khawatir, Nona Evans. Ibu pelayan ini menderita tuberkulosis. Dia hampir mati berkali-kali, dan aku yang menyelamatkannya. Dia pasti membantu kita. Nyonya Carter, kamu sudah datang. Toko kami baru menerima koleksi perhiasan baru. Mau melihatnya? Semuanya adalah model terbaru Maple Valley. Bawakan semuanya ke sini. Sebentar. Ini adalah Ruby. Ayah dan ibuku meninggal saat aku kecil. Aku dibesarkan oleh kebaikan warga. Itu kamu. Kamu yang memberiku tempat tinggal. Aku sedang tidak punya uang, jadi aku tidak punya perhiasan yang mahal. Untuk hadiah pertunanganmu. Tusuk konde kayu ini. Aku mengukirnya sendiri. Saat aku jadi pejabat nanti, aku akan memberimu hidup makmur.
Pola ini dari mana kamu mendapatkannya? Ini gadis dari Cloud Rest yang menitipkan barang ini di toko kami. Di toko kami. Dia bilang ini pusaka keluarga. Dia mencari keluarganya ke kota, tapi dia gagal, maka dia menggadaikan tusuk konde ini. Cloud Rest? Benar sekali. Berapa harga tusuk konde ini? 10 keping emas. Mahal sekali. Desainnya memang sangat bagus. Tapi ini terlalu polos, sayang. Mungkinkah tusuk konde ini ada hubungannya dengan wanita itu? Mana mungkin itu terjadi? Kamu hanya terlalu banyak berpikir. Aku akan mengambil tusuk konde ini. Aku tidak peduli soal itu. Asalkan ada hubungannya dengan wanita itu, aku akan segera menghancurkannya. Nyonya Dian. Tusuk konde ini 10 keping emas. Ini harus dibayar secara tunai. Jangan masukkan ke dalam tagihan. Apa maksudmu? Nyonya Kak Rangga, kamu mungkin tidak tahu, kami menjual. Ini karena manajer baik. Kami ini hanya bisnis kecil. Kami tidak bisa menanggung biayanya. Selain itu, Nyonya Kak Rangga, toko kami tutup buku setiap bulan. Tapi kediaman Kak Rangga menunggak pembayaran selama 3 bulan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Nyonya Kak Rangga, karena kamu putri Lady Beresford, akuntan kami, belum mendatangi rumahmu. Tagihan kediaman Kak Rangga menunggak 3 bulan. Utangnya sudah lebih dari 500 perak. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau tidak percaya, tanyakan di rumah. Periksa semua catatan keuangannya. Mungkinkah pengurus rumah itu telah menggelapkan uangnya? Aku akan mengambil tusuk konde ini. Sore ini, pergi ke kediaman Kak Rangga untuk menagih pembayaran pada akuntan. Tentu saja. Hati-hati di jalan, Nyonya Kak Rangga. Penny. Penny, tunggu aku. Ayo kita pergi sekarang. Beritahukan aku, apa yang sedang terjadi? Menikah kurang dari 6 bulan. Bagaimana bisa Haven Garden memiliki utang sebesar ribuan dolar? Nyonya Carter, sejak kamu menikah dengan Tuan Carter, pengeluaran rumah tangga melonjak tajam. Kosmetik, parfum, pakaian, makanan, perjalanan, jaringan sosial, dan staf rumah tangga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apakah kamu menyalahkanku karena berbelanja terlalu banyak? Aku tidak akan berani. Saat suamiku menjabat posisi puncak, bukankah Yang Mulia memberinya banyak emas dan perhiasan? Nyonya Carter, semua hadiah itu digunakan untuk mas kawin kamu. Sekarang, sewa untuk Haven Garden juga segera jatuh tempo. Apa? Haven Garden juga disewa. Jamie, berapa banyak hal lagi sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Sayang, kamu tahu aku berasal dari latar belakang sederhana. Aku baru sebentar menjabat, dan gajiku tidak seberapa. Keluar. Semuanya keluar. Nona Evans, metode kamu berhasil. Manajer sangat senang setelah menerima catatan harian itu. Dia menyuruhku membawa uang untuk tusuk konde giok malam ini juga. Simpan uang tunai ini. Simpan uang tunai ini. Gunakan untuk obat ibumu. Jangan datang ke perumahan untuk mencariku lagi. Lebih baik berhati-hati. Jika ada yang bertanya tentang tusuk konde itu, katakan gadis itu sudah kembali ke Cloud Rest. Nona Evans, bukankah ini akan membuat mereka curiga? Itu tidak masalah. Penny Beresford sedang kewalahan saat ini dan sulit menolong dirinya. Jamie tidak akan berani datang untuk mencariku. Selain itu, Ruby yang lama sudah terkubur hidup-hidup. Yang menanti mereka adalah Ruby yang baru. Kalian semua ada di sini untuk melayani para bangsawan di dalam istana ini. Tunjukkan kepada kami kemampuan asli kalian. Kalian akan mendapatkan imbalan nanti. Tapi bagi yang berilmu dangkal dan mencoba untuk menipu, jika menyinggung perasaan para tuan, aku tidak bisa melindungi kalian. Baik, Tuan.
Bagaimana kamu bisa memikirkan resep obat seperti ini? Untuk menjawab Anda, Tuan, pasien sedang mengalami flu biasa, harus diobati herba pedas melegakan, menggunakan Angelica, Asarum, dan Magnolia, dengan racun katak, camphor, xanthium, serta menambahkan Acorus calamus. Ini bisa meredakan gejala luar. Apakah kamu yang direkomendasikan oleh Dr. Bishop? Iya. Siapa nama kamu, dan di mana kamu tinggal? Aku Alan, berasal dari Lakewood. Mengapa kamu sedang menyiapkan semua uang ini? Apa kamu belum mendengarnya? Selir mulia Natalie Istana Grace memiliki sifat yang buruk. Biasanya, dia memperlakukan semua bawahannya hanya dengan kekerasan saja. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, mereka akan dibuang ke kuburan massal anjing. Itu sangat mengerikan sekali. Aku tidak mau ke Istana Grace. Hebat sekali, karena itulah semua orang memberikan suap kepada manajer agar dipindahkan tugasnya ke istana yang lainnya. Kamu benar. Tunggu sebentar kalau begitu. Aku mau mengikuti kalian. Baik. Alan, apa kamu tidak mengikuti bersama dengan kami? Biarkan saja dia sendiri. Dia sekarang sedang bersikap pelit, tapi dia akan menerima balasannya. Ibu pengasuh, kalian semua pendatang baru di istana, semua orang setara di sini. Apa maksud perkataan itu? Di istana ini, kekayaan bisa membutakan mata, tapi ini juga tempat yang memangsa orang seutuhnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berbakat, kamu bisa sukses dengan cepat. Keadaan di sini sangat sulit untuk ditebak. Satu kesalahan saja, kamu akan kehilangan nyawa. Kelly Barton, pergi ke Istana Serenity untuk melayani Selir Dora. Stella Murray, pergi ke Aula Fragrance untuk melayani pangeran muda. Iya, ibu pengasuh. Alan, karena kamu sangat menyombongkan bakatmu dan kemampuan medismu sangat hebat, pergi ke Istana Grace untuk melayani Natalie. Ibu pengasuh, terima kasih. Ini memang yang aku inginkan. Tempat yang harus aku datangi adalah Istana Grace. Ini obat yang kamu inginkan. Natalie memiliki amarah yang mengerikan. Kamu harus sangat berhati-hati. Apa obat ini benar-benar manjur? Jangan khawatir. Dengan metode yang ibu ajarkan, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Natalie mengamuk lagi hari ini. Dia memukuli 2 pelayan sampai mati. Aku mengetahuinya. Sebaiknya kita tetap menunduk saat sedang bekerja. Sebenarnya, bintik-bintik coklat di wajah Natalie terlihat sangat jelas. Apa kamu ingin mati? Natalie sedang tidak enak badan. Tunggu saja di sini. Setelah dokter selesai memeriksanya, aku akan memperkenalkanmu. Terima kasih, Lisa. Jika kamu tidak bisa memperbaiki wajahku, kamu tahu apa konsekuensinya nanti? Aku akan meresepkan beberapa obat untukmu. Setelah meminumnya selama 7 hari, hasilnya akan terlihat secara alami. 7 hari? Itu tidak mungkin. Aku belum menghabiskan malam bersama Yang Mulia selama setengah bulan. Yang Mulia akhirnya memilihku untuk malam ini. Aku tidak bisa menunggu 7 hari. Maafkan aku, bintik-bintik ini umum terjadi pada wanita usia 30 dan 40. Mungkin bintik ini tidak akan segera memudar. Dasar bodoh. Natalie adalah dewi di dunia. Bagaimana mungkin para wanita biasa itu dibandingkan dengannya? Wajah Yang Mulia jelas sekali mengalami reaksi alergi serbuk sari. Keahlian medismu sangat buruk, tapi kamu berani membicarakan omong kosong di sini. Ini jelas-jelas hanya perubahan suasana hati ekstrim yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Itulah alasan bintik-bintik ini muncul, tapi dia menolak menerimanya. Karena kamu tidak berguna, seret dia pergi dan berikan pada anjing. Kasihani aku, Yang Mulia. Oh, tunggu. Nyonya, aku punya caranya. Bisa aku mencobanya? Kamu siapa? Aku perawat baru di sini. Bisa aku mencobanya? Nyonya, aku punya cara untuk mengobatimu. Baik, aku biarkan kamu mencobanya. Tapi kalau kamu tidak bisa menyembuhkanku, maka hidupku
akan menjadi milikmu. Baik. Rasanya terbakar. Ini apa? Dasar wanita jalang. Aku rasa kamu sengaja ingin menyakiti Nyonya. Nyonya, salep ini sangat kuat. Butuh 15 menit untuk bereaksi. Tunggu apa lagi? Aku sangat kesakitan. Cepat, ambilkan air panas. Iya, Nyonya. Cepat tangkap wanita jahat dan jalang ini, lalu usir dia. Iya, Nyonya. Tunggu dulu. Nyonya, wajah kamu. Apa yang terjadi? Obat ini sangat mujarab, tapi racunnya akan meresap perlahan ke kulit. Karena kulitmu sangat mulus, kamu bisa pulih dengan sangat cepat. Selamat, Nyonya. Ternyata kamu memang anjing yang berguna. Siapa namamu? Namaku Alan. Bagus. Alan, mulai sekarang, kamu akan tinggal dan melayani di istana. Terima kasih, Nyonya. Aku memberi hormat yang mulia. Yang mulia, sudah cukup lama sejak kamu terakhir menjengukku. Bukankah kamu bilang wajahmu sedang alergi serbuk sari, bahwa kamu terlihat buruk dan kamu tidak bersedia membiarkanku melihatmu? Yang mulia, kerinduanku padamu membuatku sakit, hampir saja menjadi sakit hati. Bukankah aku di sini untuk menemuimu sekarang? Kasihku sayang, dengan wajah setengah tersembunyi, dan aroma dupa giok ini, di bawah cahaya lilin, suasananya sangat terasa. Aku terus memikirkanmu yang mulia, aku mandi dan berdupa siang malam, tanpa berani bersikap lalai. Siapa orangnya yang menyembuhkan wajahmu? Dia adalah seorang tabib wanita. Jika begitu, aku harus benar-benar memberinya imbalan besar. Panggil dia masuk. Aku memberi hormat pada Yang Mulia. Angkat kepalamu. Jadi kamu orangnya, tabib wanita yang baru? Mengapa wajahmu terlihat begitu sangat familiar? Berapa usiamu? Bagaimana orang semuda ini memiliki keahlian medis luar biasa? Menjawab Yang Mulia, aku berusia 19 tahun. Aku mengikuti kakekku, mempelajari medis sejak masih kecil. Natalie sayang, jika aku tidak salah mengingatnya, saat pertama kali bertemu, kamu juga 19 tahun. Yang Mulia. Obat ini berapa lama lagi harus dioleskan, supaya sembuh total? Menjawab Nyonya, setidaknya setengah bulan lagi. Semakin lama dioleskan, hasilnya akan semakin baik. Alan, keahlian kecantikan dan peremajaanmu sungguh sangat luar biasa. Bahkan wajahmu sendiri tetap terjaga sangat cerah dan lembut. Tinggal di istana sedalam ini, dan menyia-nyiakan masa mudamu, bukankah itu sangat disayangkan? Begini saja, aku akan mengangkatmu sebagai adik. Aku akan memperkenalkanmu pada Yang Mulia. Bagaimana menurutmu? Yang Mulia, aku pantas mati. Usiaku hampir 30 tahun. Kecantikan akan memudar dalam sekejap. Tentu saja, aku tidak sebanding dengan gadis-gadis muda yang lebih menarik perhatian. Kamu adalah kecantikan tiada tara. Mana mungkin orang biasa sepertiku bisa menandingi kamu? Jika kamu mendapatkan perhatiannya, Baginda akan mengunjungiku dengan lebih sering. Apa kamu benar-benar menolaknya? Aku hanya ingin melayani kamu, demi membalas segala kebaikanmu yang besar. Aku tidak mencari hal lain. Baik. Karena kamu bilang bahwa kamu setia kepadaku, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Baginda baru sembuh dari flu beberapa hari yang lalu. Aku ingin menyalin sutra Ibu Buddha untuk dipersembahkan kepada Buddha demi mensyukuri rahmat para dewa. Pelayanmu ini pernah mendengar bahwa guru besar wilayah barat pernah menggunakan darahnya untuk menyalin 100 jilid. Biografi Buddha Sakyamuni sampai darahnya mengering. Pengabdiannya sungguh nyata, hingga menggerakkan langit dan bumi. Karena kamu sangat setia kepadaku, pergi berdoa dan berpuasa. Gunakan darahmu untuk menyalin sutra itu 100 kali.
Besok pagi, antarkan ke Istana Rahmat. Iya. Pelayanmu akan mematuhinya. Ayah, aku tidak bisa berbakti di sisimu. Aku menggunakan sutra ini untuk mendoakan keselamatanmu. Ini salahmu karena ceroboh. Ini makananmu. Oh, tunggu. Makanan ini sudah basi. Makan atau tidak, terserah. Kamu sedang mengumpulkan kebajikan untuk Yang Mulia. Hapus semua keinginan duniawi kamu. Kenapa kamu sangat pemilih? Selir Natalie sangat jahat. Orang-orang di sekitarnya juga bertindak semena-mena. Mereka tidak punya hati. Siapa di sana? Kenapa kamu berada di sini? Aku mendengar, Selir Agung Natalie memaksamu menyalin kitab dengan darah. Orang-orang istana terbiasa menjilat orang berkuasa. Mereka pasti tidak akan memberimu makanan yang enak. Kamu pasti merasa sangat lapar. Kenapa kamu menangis? Sejak kecil aku memohon, ibuku membelikanku kue abon. Semenjak dia meninggal, aku belum pernah memakannya lagi. Besok adalah hari ulang tahun ibuku. Di dunia ini, mulai sekarang hanya aku yang akan mengingatnya. Ruby, apa kamu pernah memikirkan kemana kamu melangkah setelah membalas dendam? Aku mungkin terbunuh dalam konflik ini, membawa mereka bersamaku, atau berhasil melaluinya. Saat waktunya tiba, aku ingin bebas menjelajahi dunia. Aku juga merasakannya. Tunggu di luar. Aku ingin menyendiri sebentar. Iya. Anna, hari ini ulang tahunmu. Aku datang menemanimu. Dulu kamu menghilang tanpa pamit. Aku mencari kemanapun, tapi tidak bisa menemukanmu. Apa kamu tahu bagaimana aku bertahan selama bertahun-tahun ini? Jika kamu masih hidup, kembali dan temui aku. Aku rela mengorbankan segalanya untuk memilikimu kembali, meski hanya melihatmu lagi. Ayah, maafkan aku saat ini karena belum mengungkap identitasku. Tapi suatu hari, aku akan memberitahumu alasan yang sebenarnya kenapa ibu meninggalkan aku. Kenapa tercium bau darah di aula? Baginda, Yang Mulia mengatakan bahwa hatinya sedang sakit dan meminta kamu mengunjunginya. Natalie memang sangat keras kepala. Jika sakit, dia harus memanggil tabib. Aku bukan seorang dokter. Tapi, Yang Mulia mengatakan bahwa dia sangat merindukan kamu, sehingga hatinya merasa berat. Hati yang berat butuh obatnya sendiri. Dia membutuhkan kamu di sana agar bisa segera sembuh. Yang Mulia, penyalinan sutra sudah selesai. Aku tidak menyangka kamu akan bergerak secepat ini. Aku benar-benar telah meremehkan kamu. Baginda Raja telah datang. Aku memberi hormat, Baginda. Bangun, sayangku. Aku mendengar bahwa kamu sakit. Apa yang sudah terjadi? Kamu memikirkan urusan negara setiap hari dan harus mengurus. Pangeran di Aula Fragrance. Aku berlutut di dalam aula dan menyalin sutra sebanyak 100 kali. Demi mendoakan Baginda serta para pangeran. Begitulah cara aku jatuh sakit. Jadi, orang di aula tadi adalah kamu, sayangku? Baginda, Yang Mulia khawatir hingga tidak tidur semalaman. Dia bersikeras menggunakan darahnya sendiri untuk menyalin sutra bagi kamu. Lihat sendiri.
Baginda, Kamu sudah bekerja keras, sayangku. Pengawal, berikan tongkat giok dari Anfield kepada selir agung. terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Aku memahami kesetiaan kamu. Aku mengerti. Tapi mengenai masalah penyalinan itu, kamu tidak perlu melakukannya lagi. Agar tidak merusak kesehatan kamu. Aku memiliki urusan di Pavilion Tranquil. Aku akan pergi sekarang. Baginda, apakah kamu akan datang dan menginap bersamaku malam ini? Aku sedang sibuk dengan urusan negara. Aku akan mengunjungi kamu lain hari. Baginda, apakah kamu pikir Baginda masih memikirkan tentang wanita desa yang rendah itu? Yang Mulia, semua orang tahu bahwa kamu adalah orang yang paling disukai oleh Baginda. Aku melayani Baginda selama bertahun-tahun, jadi aku mengetahui apa yang sedang beliau pikirkan. Selama ini, nama yang dia panggil dalam mimpinya selalu Anna Mayfield. Tapi seberapa besar pun dia merindu, apa pedulinya. Lagi pula, wanita mati tidak bisa bersaing denganku untuk mendapatkan kasihnya. Natalie Bradford, cepat atau lambat, kamu akan menghadapi karma. Bibi. Lihat lingkaran hitam di bawah matamu. Aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, kamu baru saja menghukum selingkuhan sarjana terbaik itu. Apa? Apa itu tidak menenangkan pikiranmu? Bibi Natalie, suamiku sedang mengabaikan aku. Aku tidak bisa makan atau tidur. Jadi tentu saja aku terlihat kuyu. Pria ini adalah orang yang kamu memaksanya untuk kamu nikahi. Ayahmu dan aku membantu di setiap departemen agar dia bisa menempati posisi teratas. Meskipun kamu ingin menyesalinya sekarang, semuanya sudah terlambat. Bibi, Jamie terlihat sangat tidak fokus belakangan ini. Apa kamu mempunyai cara apapun untuk membantuku? Membuatnya kembali memedulikanku? Dupa giok ethereal ini merupakan resep rahasiaku. Ini juga alasan aku disukai dalam waktu lama. Aroma ini, kenapa terasa sangat aneh? Terima kasih. Kamu benar-benar orang yang paling Yang Mulia hargai. Kabar yang beredar mengatakan bahwa Yang Mulia sangat sentimental dan masih teringat seseorang dari 10 tahun yang lalu. Tapi menurut penglihatanku, kamu masih menjadi favoritnya. Bahkan keluarga Beresford kita mendominasi istana karena dirimu. Sebenarnya, aku mengetahui bahwa di dalam hatinya, dia selalu memedulikan orang lain. Kalau aku sebodoh dirimu, bagaimana aku menjaga hati pria? Dulu, Yang Mulia sangat bertekad untuk menemukan wanita rakyat jelata itu. Untungnya, aku mengirimkan beberapa pembunuh untuk melenyapkan ancaman tersebut. Bibi, aku mendengar perempuan itu bersama dengan Yang Mulia selama beberapa bulan saat dia masih menjadi putra mahkota. Dia tidak meninggalkan anak, kan? Para pembunuh tidak pernah melaporkan apapun tentang seorang anak. Sudah kuduga Ruby hanyalah seorang penipu. Lalu bagaimana dengan pembunuhnya? Sudah dibunuh. Bibi, siapa di sana? Dia berasal dari istanaku, pelayan medis yang baru. Dia cukup pintar. Aku tidak tahu ada apa hari ini. Dia tampak sangat ceroboh. Ellen. Ruby? Kamu ternyata masih hidup. Nyonya, kamu salah orang. Namaku adalah Alan. Aku pelayan medis untuk selir agung Natalie. Apa? Apa kamu mengenal pelayan ini? Lebih dari sekadar mengenalnya. Dialah orang yang aku tangani sendiri. Simpanan rahasia Jamie di Haven Garden. Menarik, Alan. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Selir agung Natalie. Pelayan ini tidak pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Nyonya pasti salah orang. Berhenti berpura-pura polos. Meski kamu menjadi abu pun, aku akan tetap mengenalimu. Jangan lupakan, aku sendiri yang memberimu merek api itu. Itu adalah bukti kuatnya. Luka yang pasangan selingkuh itu berikan kepadaku, tidak akan pernah aku lupakan. Bibi, kaki dan telapak kakinya pasti memiliki bekas luka. Merek api, jika kamu tidak mempercayaiku, telanjangi dia, dan lihatlah sendiri. Bagaimana ini mungkin terjadi? Yang Mulia,
Waktunya meminum obatmu. Cukup. Aku melihat bahwa kamu sudah terobsesi dengan si Jamie itu. Kebetulan aku merasa lelah hari ini. Kamu sebaiknya pergi. Bibi, aku tidak pernah menyangka anjing liar di kuburan massal tidak membunuhmu. Apa yang kamu bicarakan? Yang Mulia perlu beristirahat. Jika Nona Beresford membuat masalah lagi, Yang Mulia akan marah lagi. Jangan merasa bangga dulu. Jalan kita masih panjang. Jangan mengira karena kamu membodohi bibiku sekarang. Dia benar-benar mempercayaimu. Bertahan di sisinya untuk waktu yang lama adalah tantangan sebenarnya. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitiku dan pembunuh ibuku tidak akan aku lepaskan. Saat Baginda masih menjadi pangeran, beliau pernah melakukan perjalanan rahasia menuju ke lembah Maple. Ruby, dari mana asal liontin giok ini? Ini adalah sesuatu yang ibuku tinggalkan untukku, dan satu-satunya kenanganku tentangnya. Mungkinkah bahwa Ruby sebenarnya adalah putri kandung Baginda? Jamie, akhirnya kamu memutuskan untuk pulang. Akhir-akhir ini, kamu berada di istana seharian menyunting buku-buku sejarah tanpa memiliki waktu untukku. Aku tidak bisa membantah perintah raja, dan aku tidak punya pilihan. Bagi mereka yang mengetahui, mungkin mengatakan kamu setia pada Baginda dan memberikan segalanya. Namun bagi yang tidak mengetahui, mungkin mengira bahwa istana memiliki pelayan rendahan atau seorang wanita penggoda. Cukup. Tiap kali aku pulang, aku harus menghadapi amarahmu yang meledak-ledak. Kamu selalu menaruh curiga, Penny. Kehidupan seperti ini, apa kamu tidak merasa lelah? Kamu benar-benar berani membentakku? Apa kamu pikir aku tidak sebaik mendiang istri pertamamu itu? Kenapa? Di hatimu, mungkinkah aku masih belum sebanding dengan wanita yang sudah mati? Aku tidak mau membicarakan ini denganmu. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Kamu sudah menghirup dupa giok hitam itu. Malam ini, kamu harus tetap di sini bersamaku. Suatu hari nanti, aku akan memastikan hatimu sepenuhnya terisi olehku. Jamie, ada apa? Setelah menyunting catatan beberapa hari, kamu terlihat sangat tidak bersemangat. Yang Mulia, maafkan kondisi aku. Aku hanya merasa sedikit lelah secara mental belakangan ini. Aku tidak menyadari, sudah tidak sopan. Penny, Jamie itu suami kamu. Kamu harus memberikan perhatian. Kamu harus menjadi istri yang baik. Iya, aku akan mengingat semua nasihatmu. Yang Mulia, ini hidangan nutrisi untuk kecantikan. Silakan minum selagi masih panas. Ruby? Yang Mulia, aku memiliki urusan yang harus diselesaikan. Aku akan berpamitan sekarang. Kamu benar-benar sangat mengacau. Kamu bahkan tidak bisa menjaga pria. Kamu bahkan tidak layak menjadi seorang putri dari keluarga Beresford. Tuan Jamie, kenapa kamu mengikuti aku? Ruby, ini benar-benar kamu. Aku sudah mencarimu sangat lama. Aku mengira kamu sudah meninggal. Aku tidak bisa makan atau tidur. Beruntungnya, aku senang kamu masih hidup. Bagaimana mungkin aku meninggal semudah itu? Bagaimana aku bisa membalaskan dendam kesumat ini? Apa yang kamu bicarakan, Tuan Jamie? Aku tidak mengerti. Ruby, aku mengetahui kamu adalah Ruby. Meskipun seluruh dunia tidak mengenalimu, kita pernah tidur bersama selama bertahun-tahun. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Tuan Jamie, kamu benar-benar salah orang.
Aku Alan, asisten medis yang melayani Yang Mulia. Tidak. Ruby, aku mengetahui kamu masih membenciku, tapi aku tidak pernah bermaksud menyerahkanmu. Saat itu, Tuan Beresford memegang semua kekuasaan dengan Yang Mulia di pihaknya. Situasinya sangat mendesak. Aku hanya berpikir bahwa jika aku bisa menenangkan Penny, aku bisa melindungimu. Ruby, aku pergi ke kuburan massal untuk mencarimu. Melindungiku? Jamie, mudah bagimu untuk mengatakannya. Kamu pikir pengunduran dirimu adalah demi kebaikanku. Kamu salah. Kamu hanya pengecut yang egois. Cukup egois untuk mengorbankan nyawaku dan nyawa anak kita. Hanya demi menyenangkan keluarga Beresford. Dan memajukan kariermu. Ruby, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Menebus kesalahan padaku? Baik. Kalau begitu pergi bunuh Penny. Balaskan dendam anak kita. Dan aku akan memaafkanmu. Karena kamu tidak bisa melakukannya, maka tetap menjadi menantu idaman mereka. Tapi jika kamu menghalangiku, kita akan bertarung sampai mati. Jamie! Aku sudah mengetahuinya. Berkeliaran diam-diam seperti ini, kamu merencanakan hal buruk. Katakan padaku, wanita mana yang kamu temui secara rahasia? Tidak ada siapapun di sini. Ini istana. Jaga ucapanmu. Apakah kamu melihat Ruby itu? Aku melihatnya terakhir kali di kediaman bibiku. Tapi di tubuhnya, tidak ada bekas luka bakar. Dia bersikeras dia asisten medis bernama Alan. Ruby sudah meninggal. Ada begitu banyak orang yang mirip di dunia ini. Apa bedanya satu lagi? Karena kamu sangat peduli padanya. Meskipun dia masih hidup, aku akan memastikan. Alan, Tuan akhir-akhir ini sedang kelelahan panas. Cara yang kamu sebutkan itu, apa itu benar-benar akan berhasil? Tenang saja, Nyonya. Begitu Tuan meminum sup herbal ini, dia pasti akan memandangmu secara berbeda. Bagus kalau begitu. Jika ini benar-benar meredakan rasa tidak nyaman Tuan, aku akan memberimu hadiah besar. Salam Tuan. Salam Tuan. Ada apa kamu kemari, sayang? Aku mendengar kalau nafsu makanmu buruk belakangan ini, dan kamu merasa sangat gelisah. Aku sengaja mencari di buku kesehatan dan menyiapkan sup herbal ini untuk kamu coba. Kamu sangat perhatian. Rasanya cukup menyegarkan. Aku senang kamu menyukainya. Sup herbal ini tidak hanya meredakan panas dalam, tapi juga mengatasi perut kembung. Silakan diminum lebih banyak, Tuan. Tuan, ada apa? Dokter, cepat, panggilkan dokter untuk Tuan. Aku pantas mati. Sebenarnya, semua ini adalah ide dari gadis dokter ini. Dialah yang menyiapkan sendiri sup herbal itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Gadis kurang ajar. Berani sekali kamu. Beraninya kamu meracuni Tuan. Tenang saja, Nyonya. Ini hanyalah reaksi dari obatnya. Setelah dia memuntahkannya, dia akan membaik. Kamu masih berani membantah? Pengawal, seret gadis ini pergi. Tunggu dulu. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Tuan, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Rasa kembung di perutku sudah menghilang. Bahkan kepalaku tidak terasa pening lagi. Denyut nadi Tuan sudah stabil. Gejala kelelahan panasnya sudah hilang. Tapi cara ini terlalu agresif. Tim medis tidak pernah berani memakainya. Kamu gadis muda, kamu memang memiliki keahlian. Cara ini, siapa yang mengajarkannya padamu? Menjawab Baginda, itu adalah ibuku. Ibu kamu juga mengerti pengobatan? Baginda, ibu hamba adalah dokter yang hebat. Beliau ahli dalam hidangan obat. Hidangan obat. Yan, kamu baru saja sembuh. Aku secara khusus menyiapkan hidangan obat ini untukmu. Ini sangat baik untuk perut.
Coba ini. Ini lezat. Di mana ibu kamu sekarang? Ibu sudah meninggal dunia. Kalau begitu, anggap istana ini sebagai rumah kamu. Baginda. Pengawal, Hamba di sini. bawakan hadiahnya. Baginda, hamba pantas mendapatkan hukuman. Hamba hanya merasa sangat cemas. Hamba hanya mengkhawatirkan kesehatan Baginda. Mohon, Baginda, ampuni hamba. Kamu sangat baik, sayangku. Tapi di masa depan, jangan melakukannya lagi. Namun, resep ini bisa saja dicatat di lembaga medis kerajaan. Hanya untuk berjaga-jaga. Baginda benar sekali. Kamu boleh pergi. Iya, tentu saja. Anlan, Slavi di sini. jangan mengira hanya karena kamu mendapatkan beberapa pujian dari Baginda, kamu bisa naik jabatan. Jika kamu berani bermacam-macam, aku, Sang Selir, akan memastikan ada 100 cara untukmu mati. Slavi tidak akan berani. Slavi sangat setia kepadamu. Begitu baru benar. Aku tahu kamu tidak akan berani. Jika tidak, aku tidak akan mempertahankanmu sampai sekarang. Semenjak kamu dan sang cendekiawan itu berselisih, kamu selalu datang, menemuiku setiap hari. Kamu tidak keberatan merepotkan diri. Bibi, aku mendengar belakangan ini pelayan istanamu itu, Anlan, benar-benar menarik perhatian Baginda. Dia hanyalah gadis medis. Apa dia pantas dikhawatirkan? Kamu tidak mengerti, Bibi. Wajahnya itu sangat mirip dengan Ruby Evans. Bibi, aku belum pernah memberitahumu, tapi waktu itu. Apa semua perkataanmu benar? Semua perkataanku adalah kebenaran. Aku tidak berani membohongimu, Bibi. Bodoh sekali. Kenapa baru memberitahuku sekarang? Bibi, aku sudah mencoba mengatakannya. Identitas Ruby Evans sangat mencurigakan. Selain itu, tidakkah kamu mendengar dulu wanita itu memiliki anak? Fred Harding itu benar-benar tidak berguna. Dia mungkin takut dihukum, sehingga dia menyembunyikannya dariku. Membunuhnya bukan sebuah kerugian. Kalau begitu, mari mencari kesempatan untuk menyingkirkan gadis medis ini. Untuk selamanya. Iya, Bibi. Maksudmu, Selir Agung sudah mulai mencurigaimu? Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Penny Beresford sudah mengetahui aku belum mati, dan dia memberitahu Selir Agung. Dia pasti akan bekerja sama untuk menjebakku dan menyudutkanku. Kamu tidak seharusnya terus melakukan ini. Ini akan membunuhmu. Bukankah kamu sudah meracuni Nyonya Natalie? Dia tidak akan hidup lama lagi. Aku tidak bisa kembali sekarang. Bukannya menghabiskan hari-hariku dalam pelarian. Dari pembunuh, aku memilih masuk sarang singa untuk bertarung demi sebuah kesempatan. Ruby. Pak Bizyop, jangan mencoba membujukku lagi. Aku datang menemuimu untuk 2 hal. Jubah yang aku berikan tadi. Apa kamu sudah memeriksanya? Aku mencari di arsip istana, dan sepertinya itu obat perangsang dari Jepang. Kudengar itu berbahaya bagi tubuh. Itu digunakan oleh Nyonya Natalie. Aku memeriksa rekam medis ayah, dan menemukan bahwa dia juga mencatat formula ini. Ayahku, Dr. Bishop, dibungkam oleh Nyonya Natalie. Pak Bizyop. Silakan lanjutkan. Apa hal yang kedua? Aku ingin kamu membantuku mencari seseorang. Fred Harding. Nama belakangnya, Harding. Dia mungkin orang kepercayaan Nyonya Natalie atau Tuan Beresford. Bertahun-tahun lalu, Nyonya Natalie telah membunuhnya. Aku ingin mengetahui apakah dia masih memiliki keluarga. Kematiannya berhubungan dengan kematian ibuku. Aku membutuhkan seorang saksi. Iya. Aku akan membantumu. Kita jangan lama di sini. Aku pergi sekarang. Ruby. Masalah ini terlalu rumit. Keberhasilanmu untuk bisa sampai sejauh ini sudah sangat mengesankan. Sisanya terlalu berbahaya untukmu. Aku akan menanganinya. Jika kamu bersedia, aku bisa membawamu keluar. Tenang, jangan terburu-buru menjawabku. Tengah malam nanti, aku menunggumu di gerbang istana. Kamu akan datang, bukan? Ruby masih hidup. Aku harus mencari cara untuk membantunya. Dia sedang berada di posisi sulit. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton saja. Dia benar-benar tidak mengetahui batasannya sendiri. Apa dia mengetahui siapa tanteku?
Anak nakal itu, berapa lama lagi dia mengira dia bisa tetap hidup? Apa yang kamu katakan? Sungguh konyol. Jamie, kenapa kamu masih bersikap dingin kepadaku? Bukankah aku sudah mengatakan? Kalau itu hanya masalah sepele? Kamu menemui Selir Agung. Apa Selir Agung mengatakan sesuatu? Tidak banyak. Itu hanya sekadar obrolan santai biasa. Jamie, kenapa kamu sangat gugup? Tidak ada apa-apa. Penny, bukankah kamu ingin aku menemanimu di rumah? Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku akan menemanimu setiap hari ya. Jamie, akhirnya kamu menyadari harus meluangkan waktu bersamaku. Daniel, aku tidak bisa pergi bersamamu. Sejak aku datang ke istana ini, aku sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Meskipun aku mati, aku akan memastikan menyeret mereka bersamaku. Ruby, aku mengerti pilihan yang kamu putuskan. Karena begitulah keadaannya. Aku akan tinggal dan menghadapinya bersamamu. Wajahku. Cepat, segera panggilkan dokter kerajaan sekarang. Bibi, wajahmu. Wajahku, Sang Permaisuri. Saat aku bangun pagi tadi, sudah menjadi begini. Wajah aku ini adalah kesukaan yang mulia. Jika dia melihatku begini, dia pasti akan membenciku. Tuan Putri telah diracuni. Kita harus segera menetralkan racunnya. Durakuni. Siapa yang berani meracuni Tuan Putri? Pasti itu si Anlan. Bibi, aku akan segera membawanya. Bicara. Racun apa yang kamu berikan? Kepadaku, Tuan Putri, dengarkan. Aku tidak melakukannya. Masih berusaha membela diri? Aku selalu memakai salep pemberianmu pada wajahku. Pagi-pagi sekali, wajahku jadi berantakan begini. Katakan, apa kamu sudah iri kepada Tuan Putri sejak lama? Ingin mengambil posisinya? Beraninya kamu menjebak aku. Dasar wanita jalang. Kamu sengaja mendekatiku. Hanya supaya kamu bisa membunuh aku? Bukan Anlan, tapi Ruby Evans. Apa kamu pikir mengubah identitas bisa menipu mata kami? Hari ini kamu mati. 1, 2, 3, 4. Silakan marah saja. Semakin kamu merasa gelisah, maka semakin cepat wajahmu akan membusuk. Yang Mulia telah tiba. Yang Mulia, kamu harus memberikan keadilan untukku. Pelayan ini mencoba membunuhku dengan sengaja. Wajahku akan cacat selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, bibiku selalu menggunakan salep. Buatan tabib ini masalahnya mungkin terletak pada pelayan ini. Yang Mulia, obat yang ku buat sangat aman. Dr. Bishop, periksa sekarang jika ada masalah dengan salepnya. Sesuai perintahmu. Yang Mulia, salep ini ramuan berkualitas tinggi. Ini sama sekali tidak berbahaya. Bagaimana itu? Mungkin terjadi. Aku tidak menyentuh apapun lagi. Selain ini, kenapa aku bisa keracunan? Yang Mulia? Yang Mulia, agar lebih aman, kita harus memeriksa semua keperluan harian Yang Mulia serta makanannya. Lakukan saran dari dokter itu. Jadi, ada masalah dengan obatnya? Yang Mulia, boleh aku bertanya apa kamu memakai dupa ini? Dr. Bishop, ini adalah dupa yang selalu Yang Mulia gunakan. Isinya ratusan rempah-rempah langka. Tidak mungkin ada masalah. Ini adalah resep rahasiaku sendiri. Yang Mulia menyukainya saat aku memakai dupa ini. Apa kamu sudah lupa? Dupa ini mengandung banyak zat perangsang. Kamu berbohong. Karena Yang Mulia sudah memakai dupa ini secara sering. Ini bereaksi dengan tonik yang dia minum. Itulah alasan kulitnya menjadi rusak. Beraninya kamu memfitnahku. Aku tidak berani. Namun, penggunaan dupa ini jangka panjang. Menyebabkan kelesuan. Dan membahayakan kesehatan Yang Mulia. Aku sudah meninjau catatan medis Yang Mulia 2 tahun terakhir. Kesehatanmu terus menurun.
dan mungkin dikaitkan dengan selir mulia Natalie. Kamu sedang berbohong besar. Hanya seorang tabib istana berani sekali memfitnahku, sang selir. Berani sekali. Selir Agung, kamu benar-benar bersikap konyol. Yang mulia, aku melakukannya hanya karena aku sangat mencintaimu. Aku hanya sedang merasa bingung. Aku tidak mengetahui kalau benda ini akan membahayakan kesehatanmu. Diam. Sebagai seorang selir agung, niatmu sungguh tidak murni. Kamu berani menggunakan taktik yang sangat licik untuk mendapatkan perhatianku. Kamu bahkan memukuli tabib jujur. Kamu benar-benar mengecewakanku. Mulai dari hari ini, selir agung diturunkan menjadi selir Lin. Kamu dikurung di istana Chuxiu. Yang mulia, tolong redakan kemarahanmu. Yang mulia, Penny Beresford. Sebagai istri seorang pejabat, kamu tidak menunjukkan kebajikan, menghasut kemarahan di sini, dan memfitnah orang jujur. Pergi dan renungkan perbuatanmu dalam kesendirian. Yang mulia, aku menyadari kesalahanku. Yang mulia. Apakah rasa sakitnya sudah tak tertahankan? Rasa sakit hari ini hanyalah sebuah permulaan. Guru. Saat itu, sang nyonya menghancurkan liontin giok ini. Aku melihat bahwa liontinnya memiliki kualitas yang bagus, jadi aku menyimpannya. Kamu boleh pergi. Anna Mayfield. Ini adalah tulisan tangan kaisar sendiri. Jadi Ruby, benar-benar seorang putri. Anlan, keahlian medismu memang sangat luar biasa. Aku merasa kalau wajahku sudah hampir sembuh. Sekarang, melayani Anda adalah kewajibanku. Ini adalah obat rahasia Daniel Bishop yang digunakannya padaku. Namun ini hanya bisa menyembuhkan kulitmu untuk sementara. Selir Penny, racunmu sudah mencapai tulang. Lama-kelamaan seluruh tubuhmu akan membusuk sampai kamu meninggal. Berapa hari lagi sampai wajahku sembuh total? Cukup gunakan selama 7 hari. Aku sudah menyiapkan semua obatnya. Itu bagus. Dasar wanita jalang, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Dalam 7 hari, Baginda akan memimpin pejabat berburu. Itulah hari kematianmu. Dalam beberapa hari, Baginda akan membawa para pejabat berburu ke pinggir kota. Aku merasa khawatir akan keselamatan Baginda. Kamu adalah seorang tabib. Kamu harus mengikuti dan pergi bersama kami. Iya. Ruby. Rekomendasi dari selir Penny tentangmu kali ini sangat tidak biasa. Dia pasti akan menyerangmu. Gunakan ini untuk melindungi diri. Iya, aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Aku menjagamu. Aku akan berada tepat di belakangmu, menjagamu. Tapi perjalanan ini berbahaya. Kamu harus melindungi dirimu. Terima kasih, Daniel. Perburuan hari ini adalah waktu yang tepat untuk kalian menunjukkan kehebatan. Aku ingin bergabung dengan kalian untuk mengejar target ini. Aku harap kalian tidak mengecewakanku, memenangkan hadiah utamanya, serta membawa kemuliaan bagi dinasti kita. Panjang umur yang mulia. Kami pasti akan berusaha keras untuk menghormati kebaikan yang mulia. Anna Mayfield. Anna Mayfield. Tembak. Yang mulia. Yang mulia, mohon tetap bertahan.
Yang Mulia. Anna Mayfield. Baginda. Akhirnya Baginda sudah bangun. Pembunuh ini sungguh sangat nekat, berani mencoba melakukan pembunuhan. Di siang bolong, pengkhianatan ini tidak termaafkan. Hamba gagal melindungi Baginda. Hamba pantas mati. Siapa yang menyelamatkan aku? Menjawab pertanyaan Baginda, itu adalah Tabib Anlan. Untungnya, dia mengobati luka Baginda dengan sangat baik. Pembunuh itu telah meracuni bilah pedangnya. Jika dia tidak segera mengeluarkan darah yang beracun itu, nyawa Baginda akan terancam. Anlan. Hamba di sini. Tabib An, kamu memiliki keahlian medis hebat dan keberanian yang besar. Atas jasamu menyelamatkan aku, kamu dihadiahi 100 batang emas. Mulai sekarang, menetap dan melayani di sisiku. Terima kasih, Baginda. Apa yang kamu katakan? Dia gagal membunuh Anlan dan malah melukai Baginda? Iya. Pembunuh itu? Tapi tolong berikan kami perintah Anda, Nyonya. Sekelompok orang tidak berguna. Perintah? Aku, sang selir, tidak akan berbicara lagi. Jika Baginda mengetahuinya, aku akan dituduh merencanakan pembunuhan raja. Kali ini, bukan hanya aku, seluruh keluarga Beresford akan ikut terlibat. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika dia membongkar rahasia kita? Hanya orang mati yang menjaga rahasia. Nyonya, kejahatan yang aku lakukan akan membuat seluruh keluargaku terbunuh. Meskipun upaya pembunuhan wanita itu gagal, tapi sang selir harus tetap menyelamatkanku, Nyonya. Jangan khawatir. Karena kamu bekerja untuk selir, mana mungkin dia meninggalkanmu begitu saja? Ini 10 ons emas. Ambil dan segera tinggalkan istana. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Siapa kamu? Itu adalah selir Beresford. Karena dia ingin membungkammu selamanya, apa kamu masih mau mempertaruhkan nyawa? Cara membalut luka ini terasa sangat familiar. Aku menyuruhmu turun dari kuda. Ternyata kamu sangat ceroboh. Sekarang lihat, bukan hanya pakaianmu yang robek, tapi lenganmu juga tergores. Ini bukan apa-apa. Aku terburu-buru ingin menemuimu. Maka luka ini tidak masalah. Anna Mayfield, mari kita memiliki anak. Jika anak itu laki-laki, aku akan mengajarinya berkuda dan menembak. Dia akan menjadi pria yang sangat hebat di dunia. Kami berdua akan melindungimu. Bagaimana jika perempuan? Anak perempuan juga akan sangat menyenangkan. Dia akan sepertimu, pintar dan juga cantik. Kami akan sangat menyayanginya dan menjadikannya anak kesayangan kami. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah memiliki seorang wanita yang sangat aku cintai. Dia juga sering membalut lukaku seperti ini. Jika aku dan dia memiliki seorang anak, usianya pasti seumuran denganmu sekarang. Menjawab Yang Mulia, ini adalah sesuatu yang Ibu Slavi ajarkan kepadaku sendiri. Dulu, Slavi sering terluka saat bermain, dan ibuku menggunakan jenis pita ini untuk menghiburku. Dia mengatakan bahwa mengikatnya seperti ini terasa aman dan juga cantik. Siapa ibumu? Lepore. Yang Mulia, mengenai percobaan pembunuhan saat perburuan itu, pelakunya sudah tertangkap. Bawa dia masuk. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia? Saat aku meninggalkan istana semalam, dalam perjalanan pulang, aku melihat seseorang berusaha membungkam pria ini. Karena merasa curiga, aku langsung menyelamatkannya. Ternyata aku menemukan kebenarannya. Ini adalah senjata yang dia gunakan untuk melukai, dan cocok dengan luka Yang Mulia. Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan pembunuhan itu? Yang Mulia, ampuni aku. Aku akan berbicara. Aku akan menceritakan semuanya. Ini diperintahkan oleh Selir Lin. Dia mengatakan ingin melenyapkan gadis medis itu yang mendampingi Yang Mulia. Selir Beresford ingin menyingkirkan seseorang di sisiku. Sepertinya target aslinya adalah aku. Apa dia?
berusaha membuat Pangeran Cody segera naik tahta, lalu bersama dengan kediaman Bradford, mengincar tahtaku, pengawal, bawa wanita kurang ajar itu kepadaku. Baik, Yang Mulia. Selir Beresford, apa lagi yang ingin kamu katakan? Selir Beresford, aku tidak memperlakukanmu buruk. Aku bahkan memberi hadiah keluarga Beresford demi kamu. Apakah ini caramu membalas budiku? Yang Mulia, tolong selidiki masalah ini. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti Yang Mulia. Aku hanya... Hanya apa? Kamu ingin aku terisolasi. Dan lalu, secara rahasia, aku akan meninggal agar keluarga Beresford bisa merebut kendali istana, bukan? Tidak begitu, Yang Mulia. Aku hanya ingin menyingkirkan orang yang berniat buruk ini. Aku tidak menyangka itu akan menyakiti Yang Mulia. Aku sudah difitnah. Terhadap Yang Mulia, aku tidak pernah memiliki satupun niat buruk. Ini semua salahnya. Semua karena pelayan rendah ini. Dia dan budak rendah ini, mereka bersekongkol untuk menjebakku. Yang Mulia, lihat kebenarannya. Selir Beresford, jika kamu tidak membungkamku, kenapa aku mempertaruhkan nyawaku untuk membongkar perbuatanmu? Sebaiknya kamu mengakuinya saja. Tidak ada yang pernah mencoba menyakitimu. Langit melihat apa yang kamu lakukan. Kamu sudah sombong dan kejam. Semua perbuatanmu tidak bisa disembunyikan dari mata tajam Yang Mulia. Lebih baik mengaku saja. Kamu terus mengatakan ingin menyingkirkan pelayan rendahmu ini. Bagaimana mungkin pelayan rendahmu ini menyinggungmu? Aku bahkan menyembuhkan penyakitmu berulang kali. Kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Sekarang setelah saksi dan bukti ada di sini, beraninya kamu masih mencari alasan? Pengawal, buang Selir Beresford ke istana dingin, dan jangan biarkan dia keluar. Pangeran Cody akan dibesarkan oleh Ibu Suri. Dia akan dipindahkan ke villa. Aku tidak berniat menunjuk pewaris. Yang Mulia, ampuni aku. Yang Mulia. Anlan, kamu sudah dituduh tanpa alasan. Keluarga Lin terus menyeretmu ke masalah. Katakan, kompensasi apa yang kamu inginkan? Yang Mulia, aku pantas menerima hukuman mati. Aku datang sendirian ke istana ini. Hanya untuk mencari keadilan. Keadilan seperti apa? Kakak laki-laki tetanggaku pernah menjadi bawahan Lord Beresford. Marga keluarganya adalah Feng. 10 tahun lalu, Lord Beresford mengirim Feng untuk membunuh seorang wanita. Setelah itu, dia menghilang tanpa kabar. Tanpa ada pilihan, aku menyetujui permintaan istri tetanggaku. Bekerja di sini sebagai perawat agar bisa mendekati Nyonya Natalie untuk mengumpulkan informasi. Wanita itu, apa lagi yang kamu ketahui? Apakah itu Anna Mayfield? Aku hanya mengetahui. Dia tinggal di Cloud Rest, berusia sekitar 28 tahun, dan bekerja sebagai perawat. Anna Mayfield. Dia adalah Anna Mayfield milikku. Pengawal, segera berhentikan Bruce Beresford sekarang. Seluruh keluarga Lin, kerabat dan mantan bawahannya dilarang meninggalkan ibu kota. Selain itu, panggil Menteri Utama dan Menteri Kehakiman untuk segera menemuiku. Ruby, kenapa kamu tidak mengungkapkan identitas aslimu kepada Tuan hari ini? Karena Leontin Giok itu hancur, tanpa adanya bukti identitas, aku tidak bisa mengambil risiko itu secara ceroboh. Tapi kamu mengarang cerita Fred Harding untuk membohongi Tuan. Tidak apa-apa. Fred Harding sudah terbunuh 10 tahun lalu. Beberapa hari yang lalu, bukankah kamu bilang, keluarga mereka juga menghilang tanpa jejak? Mereka semua sudah menghilang, jadi mereka tidak akan mengetahuinya. Karena kita tidak bisa mengungkapnya, serahkan pada pengadilan utama dan juga Kementerian Kehakiman. Saat pertama kali kamu menemuiku, perbedaannya sangat terasa jauh sekali. Dulu, orang lain memegang pisau, dan aku hanyalah korbannya. Sekarang, saatnya untuk bertukar posisi. Kembalikan itu kepadaku. Ini milik ayahku. Ini mas kawin pemberiannya. Kalian semua hanya budak. Nyonya Carter, berhenti memanggil kami budak untuk menghina kami. Jangan lupa bahwa kamu sekarang juga seorang penjahat, dan utang upah kami masih belum dibayarkan. Membayar utang itu memang sudah seharusnya.
Beraninya kamu. Ayahku adalah seorang pejabat tinggi. Ayahku adalah Tuan Beresford. Kalian sedang merampok rumah seorang pejabat. Di siang bolong, ini keterlaluan. Penny, cukup. Keluarga kita memiliki utang besar. Kita tidak bisa melunasinya jika menunggu. Biarkan saja mereka mengambil semuanya untuk melunasi utang. Saat ini, apa lagi yang bisa yang lebih buruk? Baginda baru saja memerintahkan penyelidikan menyeluruh kasus Tuan Beresford atas perkara pembunuhan. Para pejabat istana yang pernah dekat dengannya kini mulai berkhianat. Seluruh anggota istana melaporkan Tuan Beresford karena menerima suap dan menjual jabatan. Kudengar ini bahkan melibatkan ujian kerajaan tahun ini. Ujian itu? Tita Baginda Raja baru saja tiba di Kediaman Bradford. Gelar Tuan Beresford sudah dicabut. Dia sudah dibawa ke pengadilan agung dan dipenjarakan. Apa yang kamu katakan? Kamu pasti salah mendengar. Ayahku adalah tokoh penting di pemerintahan. Mana mungkin dia dipecat begitu saja? Jamie, kamu harus mencari cara. Kini setelah bibiku kehilangan segalanya, dan keluarga Beresford hancur, warisanku sudah lenyap. Kedepannya, bagaimana kita akan bertahan? Keadaannya sudah begini. Penny? Semua ini terjadi karena keluarga Beresford pantas mendapatkannya. Aku sulit melindungi diriku sekarang. Apa lagi yang bisa kulakukan? Jamie Carter, apa kamu akan jadi semenyedihkan ini? Saat keluarga Beresford masih berjaya, kamu melakukan segalanya demi menyenangkanku. Sekarang setelah keluargaku hancur, kamu bahkan tidak berani berbicara. Apa kamu masih laki-laki? Penny. Jamie, apa kamu masih membenciku? Membenciku karena membunuh Ruby Evans. Apakah karena kamu tidak bisa melupakannya? Penny Beresford, berhenti. Sangat sakit. Ada apa? Perutku terasa sangat sakit. Perutku terasa sangat sakit. Denyut nadinya kuat dan lancar, mengalir tanpa ada masalah. Istrimu sedang hamil, usianya sudah 2 bulan. Namun, dia sedang memendam stres dan terlalu banyak berpikir. Ini menyebabkan kehamilannya tidak stabil. Pastikan dia menghindari emosi berlebihan. Jamie, apa kamu mendengarnya? Kita akan memiliki anak. Jamie, setelah aku mengandung anakmu, kenapa kamu masih merasa tidak bahagia? Jamie, apa kamu masih memikirkan Ruby Evans? Apa kamu cuma ingin memiliki anak dengannya? Tentu saja tidak. Penny, hal terpenting bagimu saat ini adalah fokus pada kehamilanmu. Jangan biarkan pikiranmu kacau. Tempat apa ini? Tempatnya sangat kotor dan berantakan. Mana mungkin ada yang menetap di sini? Jamie, bukannya kamu berjanji memberiku kehidupan yang terbaik? Penny, keadaan sedang rumit sekarang. Hadapi saja untuk saat ini. Jika ada kesempatan nanti, kita akan berpindah ke tempat bagus. Aku benar-benar tertimpa sial. Tempat tidurnya sangat keras. Bagaimana aku bisa tidur? Seandainya kamu bisa menahan diri dan tidak menarik perhatian, kita tidak akan berakhir dalam kekacauan ini. Jamie Carter, apakah kamu mulai menyalahkan aku sekarang? Aku sedang mengandung keturunan dari keluarga Carter. Sudah, hentikan. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Yang Mulia akan mengundang seluruh pejabat ke pesta istana bersama keluarga. Aku belum siap. Jamie, saat pesta besok malam, kamu harus melakukan yang terbaik. Jika kamu diperhatikan Yang Mulia, kita bisa meninggalkan lubang neraka ini. Aku mengetahuinya. Lionton giok ini, aku harus memberikannya kepada Ruby. Jamie, aku merasa kurang sehat.
Tuan Jamie, ada apa dengan istrimu? Istriku sedang mengandung 2 bulan. Itu adalah kabar bagus. Iya, itu luar biasa. Pergi ke perjamuan dulu. Aku akan segera menyusul. Mari kita pergi. Ruby. Oh, tunggu sebentar. Aku mengetahuinya. Kamu menginginkan ini. Aku mengambilkannya untukmu. Kamu pria sudah menikah, dan istrimu baru saja sedang mengandung. Apa yang kamu lakukan? Aku mengetahui kamu sang putri. Ambil ini. Dengan ini, kamu bisa diakui oleh Yang Mulia. Berikan aku kesempatan. Mari memulai dari awal. Oke? Memulai dari awal, Jamie Carter. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa dengan begitu mudahnya menghapus penderitaan yang aku alami? Aku mengetahui penderitaan yang telah aku akibatkan. Tidak bisa terhapus semalam. Tapi tolong berikan kesempatan untuk menebus kesalahanku. Baik. Aku memaafkanmu. Ruby. Aku sudah mengetahuinya, kamu tidak akan sekejam itu. Aku hanya mempermainkanmu. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Dasar wanita tidak tahu malu, kamu pelacur. Ini adalah istana. Jangan memancing emosiku. Jadi kamu mengetahui ini istana. Di siang bolong begini, kamu, pria yang sudah menikah, berani bermesraan di depanku dan bermain dengan wanita lain. Hari ini, aku akan membunuh jalang yang merayumu ini. Tamparan ini untuk mengenang Ruby Evans yang sudah mati. Tamparan ini untuk anakku yang sudah tiada. Sudah kuduga kamu, Ruby Evans. Identitasmu itu palsu. Ini kejahatan karena menipu Baginda. Apa kamu tidak takut aku melapor dan seluruh keluargamu dihukum mati? Keluargaku? Mari kita lihat apakah ucapanmu itu akan menyerang balik dirimu sendiri. Penny Beresford, sejak aku memasuki istana ini, setiap saat aku memikirkan pembalasanku. Dulu kamu putri dari Tuan Beresford. Aku rela mempertaruhkan segalanya. Sekarang kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak punya rasa takut lagi. Kamu. Beraninya kamu, pelayan rendah. Sekali menjadi budak, selamanya tetap menjadi bawahan. Di mataku, kamu akan selalu menjadi sampah kelas rendah, yang tidak berharga. Tuan sudah tiba. Salam, Tuan. Beraninya kamu, Nona Beresford. Ayah dan bibimu adalah penjahat kelas berat. Tuan mempertimbangkan pernikahanmu dan tidak melibatkanmu. Bukan hanya tidak tahu diri, kamu juga bertindak semena-mena. Bagaimana kamu harus dihukum? Aku tahu aku salah. Tapi ini wanita ini memukulku lebih dulu. Dan berbicara tidak sopan. Tampar dia. Tuan, ini Lionton Giok, pemberian ibuku. Ibu bilang bahwa dengan ini, aku bisa memerintah para pengawal. Dengan ini, aku bisa berkumpul bersama ayah dan hidup tenang selamanya. Ini Leontin naga milikku. Kamu adalah putri dari Anna Mayfield dan aku. Aku pantas mati saat Leontin itu dicuri sebelumnya. Aku merasa ragu dan tidak berani mengakui identitasku. Tolong maafkan aku. Anakku. Anakku tersayang. Kamu menderita selama bertahun-tahun. Aku sangat bodoh. Kamu melewati banyak hal untuk menemuiku. Namun aku terlalu buta untuk mengenalimu. Ayo bangun. Ayah, aku tidak layak. Ini bukti yang aku kumpulkan saat aku mendekati Gabriella Bradford. Gabriella Bradford. Ini membuktikan bahwa ibuku dicelakai oleh Gabriella Bradford. Aku juga menemukan seorang saksi masa itu, saudara Fred Harding, Logan Harding. Dia menyimpan surat rahasia yang ditulis Gabriella untuk Tuan Beresford. Aku mohon, Ayah, berikan keadilan bagi ibuku. Panggil Logan Harding. Logan Harding, semua yang kamu ketahui, akui secara jujur. Yang Mulia,
Aku adalah adik laki-laki Fred Harding. Suatu malam 10 tahun lalu, kakakku tiba-tiba berkata dia harus melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia memberiku sejumlah uang dan menyuruhku membawa ayah ibu kabur dari ibu kota. Makin jauh makin baik. Aku buta karena keserakahan. Seandainya aku tidak berjudi, melainkan mengikuti ucapan kakakku dan pergi tepat waktu, ayah ibu tidak akan diburu oleh Bruce Beresford. Anna Mayfield, milikku. Pantas aku tidak bisa menemukanmu, meski sudah mencari 10 tahun. Permainan bagus, Bruce Beresford. Permainan bagus, Gabriella Bradford. Sampaikan perintahku. Masukkan Bruce Beresford dan Gabriella Bradford ke penjara. Kejahatan mereka sangat keji, karena menyakiti permaisuriku. Mereka pantas dihukum mati. Besok siang bawa mereka ke gerbang utama untuk dipancung. Seluruh anggota keluarga mereka, tanpa memandang jenis kelamin, akan diasingkan ke Southridge dan tidak boleh kembali lagi. Baik, Yang Mulia. Tidak. Yang Mulia, aku memohon kepadamu. Ayahku adalah pejabat tinggi dan sudah berjasa besar bagi istana. Yang Mulia, berikan belas kasihan. Tolong maafkan aku. Aku masuk ke istana bukan sekadar mencari tetangga lama. Aku adalah istri pertama Jamie Carter. Saat itu, ketika dia pingsan di jalan, aku yang menyelamatkannya. Ruby, aku tahu kamu akan memaafkanku. Apa kamu meminta Kaisar memberikan status layak bagiku? Tapi dia tidak tahu diri. Saat dia ke kota ujian, dia menikahi Penny Beresford, bahkan menyiksaku, dan anakku yang belum lahir hingga tewas dipukuli. Aku memohon keadilan padamu. Ayah. Apa? Pelayan yang aku lihat. Di Haven Garden hari itu, yang disiksa sampai mati itu kamu? Iya. Hari itu, Penny Beresford yang sengaja memecahkan Leontin Naga Giok ini. Ini menghalangiku untuk bersatu kembali denganmu. Setelah Penny Beresford melemparku ke dalam kuburan massal, Dr. Bishop menyelamatkanku. Dia menyembuhkan wajahku dan merekomendasikanku menjadi tabib istana. Baru saat itulah aku berkesempatan bertemu kembali denganmu, Ayah. Yang Mulia. Ruby, kamu benar-benar menderita. Aku pasti menuntut keadilan untukmu dan ibumu. Aku hanya berharap roh ibu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Beraninya kamu, Jamie Carter. Putriku sangat setia kepadamu, tapi kamu memperlakukannya begini. Yang Mulia, mohon ampuni hamba juga berniat untuk melindungi Ruby. Leontin Naga Giok ini, hamba yang berusaha keras menemukannya dan mengembalikannya kepada Tuan Putri. Yang Mulia, mohon pertimbangkan bahwa sejak hamba menjabat, hamba selalu menjalankan tugas. Mohon maafkan kesalahan hamba yang tidak sengaja ini. Yang Mulia, gelar lulusan terbaik Jamie Carter dibeli dengan bantuan Bruce Beresford. Jamie Carter, kamu benar-benar bersandiwara dengan hebat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan gelar lulusan terbaikmu itu dicuri oleh Bruce Beresford bersama Menteri Tata Krama dengan menukar kertas ujian untuk mencurinya bagimu. Apa? Tuan Beresford, hamba berasal dari keluarga miskin, jadi hamba tidak membela diri. Tapi hamba belajar keras selama bertahun-tahun. Jika hamba masuk 3 besar, Penny tidak akan menikah susah. 3 besar? Kamu harus menjadi nomor 1. Jangan khawatir, Jamie. Ketua penguji ujian ini adalah Menteri Tata Krama itu sendiri. Dia dan ayahku sudah berteman lama. Menteri Tata Krama? Tidak, Yang Mulia. Hamba sedang dijebak. Itu perbuatan Bruce Beresford. Bruce Beresford melakukannya sendirian. Hamba tidak mengetahui apapun tentang itu, Yang Mulia. Yang Mulia, Ruby, mohon memohonkan ampun untukku. Aku masih ingin menebus kesalahanku padamu. Aku belum mau mati. Jamie Carter, apa kamu benar-benar berpikir aku akan memaafkanmu dengan semudah itu? Janjimu tidak ada gunanya. Dulu, Penny Beresford sangat menyiksaku, tapi aku tidak menyerah. Hingga kamu datang dan menjanjikanku sendiri untuk menyiksaku dengan api. Apa kamu tahu betapa sakit hatiku saat itu? Dulu, aku mencintaimu dengan tulus.
Sekarang aku sangat membencimu. Pengawal, bahwa makhluk tidak punya hati ini dan segera menyeretnya keluar. Berikan dia 60 pukulan sebagai sebuah peringatan. Yang Mulia, 60 pukulan selesai. Masukkan dia ke penjara. Jangan biarkan dia mati dengan semudah itu. Baik, Tuan. Bawa dia pergi. Baik, Tuan. Jamie! Perutku. Lucu sekali. Penny Beresford, saat kamu mencelakai kandunganku, apa kamu pernah berpikir akan melihat hari ini? Ruby, bagaimana kamu ingin menangani wanita ini? Aku tidak minta apa-apa, selain penderitaan yang telah aku rasakan. Dia juga harus merasakannya. Robbie! Jangan lakukan ini padaku. Aku sudah kehilangan anakku. Apa lagi maumu? Saat aku kehilangan anakku, apa kamu melepaskanku? Ruby! Jangan, Tuan Putri. Yang Mulia, tolong tunjukkan kemurahan hatimu dan lepaskan aku. Aku mengaku salah. Aku benar-benar mengaku salah. Pengawal. Anakku! Seseorang, kemari. Bawa wanita kejam ini ke penjara. Mulai hari ini, berikan dia racun setiap harinya. Sampai dia mati, lalu kembalikan dia ke keluarga Beresford. Iya, Tuan. Yang Mulia, kapan kamu akan datang menemuiku? Yang Mulia, kamu datang menemuiku? Yang Mulia, aku sangat merindukanmu. Tapi, aku mengetahui kamu pasti akan datang untuk menemuiku. Benar, Yang Mulia? Nona Beresford, aku tidak datang ke sini hari ini untuk mendengar omong kosongmu. Yang Mulia, aku mengetahui aku telah bersalah. Udara sangat dingin di sel ini. Aku berada di sini, mengalami mimpi buruk setiap hari. Lihat tanganku. Tanganku membekuk aku. Dulu, kamu sangat menyayangi kedua tanganku ini. Lihat ini. Bawa dia masuk. Bukannya kamu sudah mati? Nona Beresford. Perhatikan baik-baik. Siapa orang ini? Selir Agung Natalie. Kamu membunuh kakak kandungku. Kamu akan membusuk di neraka. Yang Mulia, aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku tidak mengetahui siapa dia. Nona Beresford, aku hanya menanyakan satu hal hari ini. Anna Mayfield, apa kamu membunuhnya? Yang Mulia, dia ngomong apa? Aku nggak ngerti. Kamu masih berani bohong? Aku sudah menyelidiki semuanya. Kamu sudah membunuh Anna Mayfield. Kamu membunuh cinta seumur hidupku. Aku nggak akan membiarkan kamu begitu saja. Emang kenapa kalau aku membunuh dia? Perempuan kurang ajar itu, Anna Mayfield. Kenapa dia pantas mendapat cintamu? Dulu aku memang benar-benar buta. Mempertahankan perempuan beracun kayak dia di sisiku. Keluargaku, Beresford, sudah setia turun-temurun. Ayahku sudah berjuang keras mengirim aku ke istana demi mengangkat nama keluarga kami. Aku melahirkan seorang pangeran dan jadi selir mulia. Kenapa aku nggak bisa jadi ratu? Tinggal satu langkah lagi. Kenapa? Cuma gara-gara Anna Mayfield menghalangi jalanku. Karena dia mengenalmu duluan. Karena dia berada di sampingmu duluan. Yang Mulia, aku benar-benar mencintaimu. Mana mungkin aku nggak membenci dia? Tanpa Anna sekalipun, menurut kamu aku akan membuatmu jadi ratu? Aku kasih tahu. Gak cuma kamu yang dihukum. Seluruh keluarga Beresford juga. Bruce Beresford, korup, dan memperjualbelikan jabatan. Dia sudah dipenjara olehku. Tadi malam, dia meninggal di penjara. Tidak. Yang Mulia, kamu sayang sama perempuan itu. Kamu malah mengabaikan pejabat yang setia kepada kamu. Semua ini gara-gara Anna Mayfield. Kenapa dia nggak mati saja?
Kenapa dia malah menghancurkan aku? Diam. Keluarkan keputusan. Natalie Beresford sudah kehilangan kehormatan dan membunuh ratu. Potong sisa tubuhnya dan buang ke tanah utara dan selatan. Jangan pernah satukan sisa-sisanya. Demi menenangkan jiwa ratu. Siap, Yang Mulia. Daniel Bishop, pembunuhan ayahmu dan kematian ibuku akhirnya terbalaskan. Nyonya Carter, Baginda sendiri yang menganugerahkan ini, racun Kianji. Minum ini selama 7 hari, lalu kami akan mengantarmu pergi. Ini adalah berkah yang sangat diimpikan orang lain. Aku tidak mau. Aku tidak akan meminumnya. Aku tidak akan meminumnya. Hari ini adalah hari ke-7. Kamu harus meminumnya sekarang juga. Tidak. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Kini jiwa ibu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Baginda, Penny Beresford sudah mati. Buang dia ke aula leluhur Beresford. Biarkan para leluhur Beresford melihat sendiri. Putri yang mereka besarkan. Baik, Tuan. Ruby. Mengenai Jamie Carter, aku menyerahkan dia padamu. Ayah, Jamie Carter telah melanggar hukum. Dia harus dihukum dengan semestinya. Bagus. Aku juga berharap kamu bisa merelakan masa lalu dan memulai hidup baru. Putri, ada kabar dari penjara. Jamie Carter memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepadamu. Apa kamu mau menemuinya? Tentu. Kebetulan sekali aku juga memiliki pertanyaan untuknya. Ruby, ini benar-benar kamu. Kamu datang untuk melihatku. Akhirnya kamu datang menemuiku. Beraninya kamu, dasar penjahat. Beraninya kamu merendahkan sang putri. Ruby. Yang Mulia. Aku sudah bersalah. Aku sangat menyesalinya. Aku baru menyadari sekarang, selama bertahun-tahun ini, hari-hari yang kuhabiskan bersamamu adalah saat-saat yang paling membahagiakan bagiku. Aku sudah gila. Aku mengecewakanmu. Kamu, bisakah kamu memaafkanku? Di dalam hatiku, selalu ada tempat untukmu. Memaafkanmu, saat kamu menelantarkan anak istrimu, pernahkah kamu merasa menyesal? Saat kamu mengejar status sosial, serta menjebak dan membohongiku, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Apa hakmu mengatakan kalau kamu mengerti? Saat aku sedang hamil dan aku memohon pada kalian, tahukah kamu betapa aku membencimu? Ruby, jika aku punya kesempatan lagi, aku lebih memilih tetap menjadi cendekiawan miskin selamanya, hidup sederhana bersamamu, dan menua bersama. Tapi aku tidak menginginkannya. Kamu tidak pantas berbicara menua bersama. Kamu tidak benar-benar mencintai siapapun. Yang paling kamu cintai hanyalah dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Besok, statusmu dicabut dan menjadi budak. Kamu akan dikirim ke perbatasan. Aku ingin kamu merasakan hidup yang dulu paling kamu hina sebagai seorang budak dan melihat cara mereka bertahan hidup. Itulah yang kusebut keadilan. Tidak, Ruby. Tidak, jangan. Aku bersalah, Ruby. Aku bersalah, Ruby. Jamie Carter. Takdirmu telah mencapai ujungnya. Dan hidupku, Ruby Evans, baru saja akan dimulai kembali. Putri Ruby Evans, terima titah ini. Atas berkat Tuhan, Kaisar menitahkan, Ruby Evans adalah putri kami dan permaisuri, anak sulung kami yang sah.
Setelah bertahun-tahun menghilang di kalangan rakyat, akhirnya dia kembali ke keluarga kerajaan. Hati kami merasa sangat tenang. Kami memberikan gelar Putri Minghua kepadanya. Dia mendapatkan mahkota mutiara rembulan, jubah bercahaya, dan pakaian upacara. Dia akan menerima tunjangan 1.000 gantang dan penghasilan dari 10.000 rumah. Putri, setelah tahanan Lu mengikuti wajib militer, dia tewas di medan perang utara. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan benda ini untuk dikembalikan. Ruby, istriku. Setiap kali aku memikirkan masa lalu, rasa bersalah memenuhi hatiku. Aku sering mengingat bubur panas itu, kehangatan paling indah dalam hidupku. Penyesalanku mendalam dan dosaku tak terampuni. Aku mendoakan kehidupan Putri berjalan lancar. Semoga kamu selalu sehat dan aman. Anginnya mulai kencang, Ruby.